warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah yang saya hormati serta guru yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita hadir mengikuti kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata yaitu modul 1.4 program pendidikan penggerak, yaitu melibatkan pemahaman budaya positif di sekolah. Sebelum kita masuk pada materi ini ada semacam pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu sekalian. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau menghentikan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar anak. Saya minta kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mengenai pertanyaan ini Pak, pada intinya poin 1, 2, dan 3 kalau saya pribadi setuju, cuman yang menjadi himbauan hukumannya dalam bentuk seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin masih ada teman-teman yang bisa memberikan tanggapan. Silakan Pak. Memberikan tanggapan yang disampaikan oleh Pak Arisi tentang setuju atau tidak setuju tentang pemberian hukuman kepada siswa. Jadi ada 3 poin di sini, kami akan tanggapi. Jadi mulai dari poin pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi kalau berbicara masalah hukuman, kami menuju kepada poin kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini saya sangat setuju. Dalam hal ini memberikan hukuman kepada anak ini yang hal positif. Tapi kalau memberikan hukuman kepada anak dan akan mengganggu anak atau yang lain mencederai anak, ini yang saya tidak setuju. Karena kalau diterapkan dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya atau itu dulu, hukuman yang diberikan guru itu adalah seperti pukulan atau dan kata lain, jiwa dan lain sebagainya. Ini yang saya tidak setuju. Kalau hukuman untuk memberikan membaca, membersihkan, ini kan merupakan hal yang perlu memang kita lakukan di sekolah. Mungkin seperti ini. Terima kasih. Pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan keras. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol manusia. Kemudian restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Kita masuk pada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, perubahan paradigma. Jadi ada A dan B, itu antara Anda dan Anda. Artinya kita sendiri. Ya, ini bisa kita baca redaksi yang ada di atas. Kemudian misalnya tugas dari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga atau rahasia untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuai sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah gumpalan saja dalam diri. Ya. Kemudian ada teman kita yang ingin mengambil benda itu. Apa kira-kira akan kita berbuat?
saya tertarik dengan apa yang menjadi pertanyaan di atas, bahwa kita meletakkan sesuatu benda yang dimana benda itu adalah benda yang sangat berharga di dalam kita. Lalu ada teman atau orang lain yang dengan sebuah tenaga ingin mengambil benda tersebut. Apa yang saya akan lakukan? Itu pertanyaannya seperti itu. Jadi tentunya sebagai manusia yang masih punya daya berpikir dan kemauan yang baik, tentunya apa yang ada di dalam kita itu seharusnya dipertahankan dalam bentuk apapun. Kemauan orang tersebut untuk merebutnya, tetap kita akan pertahankan. Jadi kalau misalnya kita mengilustrasikan seperti apa yang menjadi gambar di atas, bahwa benda itu sudah ada di dalam kita, maka otomatis kita akan menggenggam kuat-kuat. Lalu di bawah ada beberapa cara yang ingin dilakukan oleh orang yang ingin menguasainya, antara lain membujuk. Nah, ini membujuk ini perlu kita cermati, jangan sampai dengan membujuk itu kita akan melepaskan apa yang kita genggam. Lalu yang kedua, mengancam. Ini ancaman saya kira tidak terlalu membahayakan, karena kita sudah tahu bahwa mengancam itu kita akan pertahankan. Lalu yang ketiga, menghardik. Ini juga menghardik, boleh jadi kita akan melepaskan jika kita tidak hati-hati. Begitu pula dengan merayu dan menyuap. Ini menyuap, merayu dan menyuap ini sesuatu hal yang memang sangat perlu menjadi perhatian kepada kita, bahwa bisa saja apa yang kita genggam itu dengan kita dirayu dan disuap, diberikan sesuatu yang juga berharga, kita akan melepaskan itu. Oleh karenanya, sebagai pribadi yang bagus, apa yang kita sudah miliki, kita harus jaga baik-baik, karena itu akan bernilai pada diri kita, kepada keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan kembalikan kepada Bapak. Kemudian merupakan paradigma stimulus, respon, teori kontrol, dan teori pilihan atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, jadi kita mencoba mengubah agar orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita ini tidak bisa mengontrol orang lain selain diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini pilihan. Kemudian model berpikir menang kalah. Ya, model berpikir menang kalah. Nah, ini ada teori-teori yang perlu kita pahami bersama. Kemudian ada disiplin positif. Ini ada teori kontrol yang menurut Dr. William Glasser. Ada yang pertama tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi makna disiplin, jadi belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Ya. Jadi agar mencapai tujuan mulia itu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi, jadi untuk menghargai hubungan, untuk mendapatkan ibadah, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian ada nilai-nilai etika universal atau keyakinan kelas, seperti yang pernah kami terapkan di kelas 6 ini. Kami dengan siswa, saya dengan siswa itu telah membuat suatu keyakinan kelas. Pertama keyakinan kelas, kemudian
di dalam keyakinan kelas yang telah disepakati oleh kita di kelas 6. Kemudian makna disiplin, tentunya kita sudah tahu semua bahwa disiplin itu berasal dari kata Latin, itu disiplina yang artinya belajar. Ya. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau Sokrates dan Plato. Ya. Jadi makna kata disiplin ini berupa menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kita bisa mempelajari secara bersama-sama. Kemudian nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Kemudian belakang ini ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia berdasarkan atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ada beberapa nilai atau 6 dimensi. Yang pertama, nilai kebajikan universal yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong dari tenang kreatif. Kemudian yang kedua, masuk pada hal yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama, motivasi eksternal, artinya motivasi itu berasal dari orang lain. Artinya nanti orang itu bisa meningkatkan semangatnya ketika mendapatkan motivasi dari orang lain. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya ini dari kenal ini. Kemudian ada motivasi yang kedua yaitu motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain dari kemudian ada motivasi internal, artinya berasal dari pribadi kita. Nah inilah yang akan kita upayakan supaya anak kita ini memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri dengan tujuan disiplin positif. Artinya kita menanamkan nilai-nilai keyakinan yang baik atau nilai-nilai positif dalam diri anak-anak kita supaya bisa dilaksanakan secara kontinu atau berkesinambungan. Kemudian merdeka menurut saya Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari pemerintah, tetapi juga dapat buat pemerintah diri sendiri. Kemudian didukung oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau memuji seseorang melakukan sesuatu untuk mematuhi, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut artikel 1993. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri anak. Jadi seperti yang kita lihat di pertanyaan pertama tadi bahwa memberikan penghargaan ketika setuju atau tidak setuju. Ini dia jawabannya. Kemudian bentuk penghargaan atau bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Berikan pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus pada proses.
Ya, contoh pengakuan apresiasi kebajikan, membuka nilai kebajikan dan situasi. Misalnya seorang guru melihat siswa melakukan suatu kebaikan dengan hal tertentu. Misalnya kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali pada saat menolong murid atau murid baru di kelas kita. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi dalam artian bahwa kita memberikan apresiasi kewajiban itu dalam hal-hal secara spesifik. Kemudian tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Mungkin pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi ini adalah tindakan. Jadi ada beberapa tindakan ini, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan komentar, hukuman atau konsekuensi. Jadi ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin dari Ibu ada yang bisa memberikan tanggapan. Saya memilih yang paling terakhir. Kali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat kembali untuk pelajaran dari yoga itu karena misalnya sebelum mulai olahraga biasanya kan memiliki makanan. Kalau terlambat sebenarnya lebih terlambat. Terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin dari Pak Jufri. Terima kasih atas pertanyaan kita. Ini saya tanggapi di poinnya dari terakhir. Murid untuk tidak menggunakan sepatu saya setelah karena tidak menggunakan. Ini begini, pokoknya sepatu hitam tergantung dari kesepakatan kita. Karena mengingat anak-anak juga di sini ada yang masih jauh dari sekolah dan harus melewati perjalanan yang bekerja. Jadi mengkondisikan kepada siswa yang mana saja ada sepatunya ya itu yang dipakai. Mengenai masalah warna, saya kira tidak ada masalah. Mungkin dia sudah belajar menggunakan sepatu. Namun ketika ada siswa yang tidak menggunakan sepatu, saya kira akan memberikan uang yang bagaimana supaya bisa ada kesadaran kepada peserta didik itu untuk hari-hari kedepannya bisa mematuhi kepada aturan yang ada di sekolah berlaku. Saya kira itu jawaban. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Kemudian berikutnya hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian sesuatu harus terjadi. Contoh tadi, tidak pakai sepatu seharian itu sesuatu hukuman yang memang harus terjadi. Kesepakatan yang tidak dilaksanakan. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalnya seorang siswa harus membersihkan meja karena menumpahkan air di atas meja, maka itu konsekuensi yang harus terjadi, yang harus dilaksanakan. Atau lari mengelilingi lapangan basket, lapangan olahraga sebelum pembelajaran olahraga dimulai, maka itu juga konsekuensi yang harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi karena memang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran olahraga. Kemudian
pembinaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini tadi pembinaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian lanjut restitusi. Jadi apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Contoh yang pernah kami laksanakan, ketika ada anak kita yang melakukan pelanggaran, maka kita panggil ke kantor untuk menjelaskan apa pasal-pasal apa, poin-poin apa yang dilanggar dan kira-kira yang sudah dibuat. Kemudian siswa sendiri memberikan solusi apa yang bisa dilakukan untuk tidak mengulangi perbuatan seperti itu. Kemudian ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi pertama hukuman. Memberikan hukuman kepada peserta didik itu biasanya gagal, ya. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi biasa menimbulkan rasa dendam. Nah, mulai dari sejak dia menjadi siswa sampai dia dewasa nanti. Jadi nggak, saya sekolah dulu saya pernah dihukum dicuri dengan hukuman seperti ini. Kemudian konsekuensi itu akan meningkatkan kedisiplinan. Misalnya tadi kita melupakan dari atas kita akan berhati-hati ketika berikutnya melaksanakan pekerjaan seperti itu. Kita akan sangat berhati-hati. Dia akan disiplin. Begitu juga ketika terlambat mengikuti pelajaran olahraga dan disuruh lari, itu akan konsekuensi. Dia akan disiplin, dia akan datang ke waktu. Kemudian ada restitusi, itu merupakan pilihan. Ya, kalau misalnya hukuman itu sifatnya negatif, kemudian konsekuensi itu netral dan restitusi itu positif. Nah inilah yang perlu kita kembangkan di sekolah kita. Kita selaku guru, kita harus mengembangkan nilai-nilai positif ya secara universal dengan menggunakan pilihan atau restitusi. Kemudian ada beberapa ada 9 ciri-ciri restitusi. Ya, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika ada anak kita yang melanggar, kita tidak memberikan hukuman untuk menebus kesalahannya, tapi kita akan berupaya menggali potensi yang ada pada anak kita untuk lebih baik lagi. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi kalau sebelumnya kita selalu berhubungan, ini saya betul ini selama saya sekolah mengajar di sini hampir 20 tahun ini saya rasakan. Kalau pada awal-awalnya itu anak-anak merasa takut sama saya, dan setelah ini saya berupaya menerapkan ini budaya-budaya positif. Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana anak-anak berinteraksi dengan saya. Dengan artian bahwa mereka merasakan bahwa saya adalah temannya. Guru sekaligus teman mereka. Mereka tidak merasa takut dengan masalah seperti itu. Bahkan mereka ketika saya minta untuk istirahat, Bapak Ibu saya sendiri, dia tidak mau, dia masih mau lanjut terus. Ini yang sudah beberapa waktu saya rasakan seperti itu. Jadi sebelumnya anak itu loyal kalau saya mengajar, atau selalu saya dianggap bahwa ada guru yang paling tegas di situ. Nah, anak sekarang sudah mulai berubah. Nah ini yang saya rasakan dan saya rasakan. Jadi ada memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran tentang pesan. Jadi setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya berupaya memberikan tawaran kepada anak kita. Dan alhamdulillah anak kita ini betul-betul. Saya sudah habis waktunya untuk sesinya untuk pembelajaran. Dia masih mau tidak mau istirahat. Biasanya tidak istirahat. Dan setelah saya melakukan ini, menerapkan ini budaya-budaya positif dengan budaya restitusi itu, melakukan tawaran-tawaran kepada anak kita, mereka merasa senang. Ya itulah tujuan kita, nantinya anak kita merasa betah di kelas. Kemudian ada keyakinan keras, seperti yang saya sampaikan tadi, itu bisa Bapak Ibu lihat di belakang. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan keras?
Bedanya peraturan kelas itu dibuat oleh guru saya yang membuat peraturan. Ya, kalau misalnya keyakinan kelas, itu kita buat bersama. Jadi apa yang dianggap baik oleh anak-anak kita, yang kita tulis oleh anak kita, maka dalam tulisan kemudian kita sepakati, kita setuju. Misalnya tadi datang terlambat, saya tulis hadir tepat waktu. Kan di dalam bahasa terlambat, hadir tepat waktu. Bapak Ibu bisa lihat kelas 6. Beberapa waktu belakangan ini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kelas 6. Sebelumnya Delapan sudah berbaris di depan kelas dan sudah masuk di sini. Jadi siapapun yang masuk saya bisa dilihat bagaimana kelas 6. Sudah ada perubahan ya. Dari sebelumnya itu sudah menurut saya sudah jauh sekali perubahannya. Yang dulunya banyak yang malas hadir, yang sering tidak hadir, sekarang dia dengan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang telah dibuat, mereka itu 99% sudah hadir tepat waktu. Itu salah satu perubahan yang sangat luar biasa bagi saya. Kemudian bagaimana kita mengembangkan budaya positif itu? Tentunya kita kembali ke di dalam peraturan kelas yang pertama kali peraturan yang dibuat oleh kemudian ada perkembangan menjadi keyakinan kelas kemudian didukung oleh positif. Bagaimana kita mengembangkannya? Mulai tentunya ini lingkaran ini mengembangkan bahwa mulai dari diri pribadi kita sendiri. Bagaimana kita mendisiplinkan anak-anak kita? Tentunya kembali kepada pribadi kita masing-masing. Jadi kita dulu melangkah ke lingkungan kelas kita, kemudian bersekolah, kemudian lingkungan masyarakat. Kemudian terjadi dan oleh siklus atau budaya positif. Ya, seperti ini. Ini contoh-contoh kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Dihormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Ada 3 prinsip. Ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini salah satu bentuk penghormatan kita dalam membuat keyakinan keras. Kemudian bekerja, kami menyadari bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi ini yang perlu kita tumbuh kembangkan di dalam jiwa anak kita supaya mereka memiliki kesadaran yang hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki. Nah ini bisa lihat. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya yang tidak ada tanggung jawab. Ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain yaitu kelasnya tidak boleh saling menghormati, tapi tidak saling mengganggu. Ya. Kemudian hadir di sekolah yang bersendiri sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, bisa juga itu menghormati diri sendiri. Nah, bisa masuk di situ. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan keras itu adalah kesehatan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan seperti keselamatan, menghormati orang lain juga masuk di keyakinan keras di situ. Kemudian gunakan masker, yaitu kesehatan dan keselamatan. Kemudian bergantian atau menutup diri, yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Keyakinan kelasnya akan muncul. Kemudian jaga berlari di kelas atau koridor, itu juga berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian penguasaan, kesenangan, kasih sayang dan rasa terima, dan kebebasan. Dari 5 kebutuhan dasar inilah yang menjadi dasar seseorang untuk bertindak atau berbuat.
fungsi kontrol manusia. Jadi kita tidak memilih bahwa kita selalu pembutuh, tergantung menikmati dalam kita. Karena semua ini adalah posisi kontrol kita, dan yang paling baik adalah posisi yang terakhir, manajer. Jadi misalnya pengalaman saya yang lalu itu selalu menghukuman. Misalnya saya suruh anak push up ketika melakukan satu pelanggaran, menurut saya suruh push up, menghukum. Atau saya suruh menyanyi, nah itu. Kemudian mungkin waktu itu juga ada yang seperti itu, ya. Jadi kemudian ada membuat rasa bersalah, nah ini juga. Kemudian ada bagaimana kita bertindak sebagai teman. Jadi kadang-kadang siswa itu kita dibutuhkan sebagai seorang pembentuk, kadang-kadang kita dibutuhkan sebagai seorang pembentuk, kadang-kadang kita dibutuhkan sebagai seorang teman, kadang-kadang sebagai atau dan yang paling penting adalah kita sebagai manajer. Bagaimana kita memanage atau mengarahkan anak-anak kita supaya memiliki karakter yang baik. Ini ya. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah menstabilkan aktivitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan dan kita sepakati, ya. Kemudian jangan contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Ini, jadi pertama menstabilkan aktivitas dan sebagainya. Bermasalah itu hal yang manusiawi. Jadi semua tidak ada manusia yang sempurna. Guru juga biasa melakukan kesalahan. Kemudian ada memvalidasi atau validasi kebutuhan. Contohnya apa yang penting bagi kamu? Contohnya kebutuhan. Misalnya dia melakukan kebutuhan, misalnya apa yang penting? Yang menurut dia penting. Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi saja anak kita yang tidak hadir tepat waktu? Sesuai yang kita tanyakan seperti itu. Tentu akan timbul dalam hatinya. Ternyata saya terlambat. Tapi saya berupaya untuk datang lebih awal. Kemudian menanyakan pimpinan kelas. Misalnya di kelas 6 ini ada beberapa pimpinan kelas yang telah disepakati. Kita tanyakan, misalnya ada anak kita yang pergi tanpa pamit, itu sudah tertulis. Misalnya yang kedua, meminta izin kepada guru atau pihak sekolah apabila ini dilakukan kurang saat kegiatan pelajaran. Kemudian ada siswa kita, anak kita yang keluar tanpa izin, maka kita tanyakan apa nilai kita percaya di kelas kita. Kemudian nilai-nilai lebih besar apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa. Kemudian kamu ingin menjadi anak seperti apa. Dan nanti kita tambah keyakinan kelas apa yang tidak yang dalam atau anggap atau yang belum Anda laksanakan. Sesuai kita dalam kelas apa tanyakan hal-hal seperti itu. Ya, jadi ya. Apakah kamu ingin berbuat baik ini? Jadi ada anak kita yang melanggar, ya, karena melanggar kata-kata ini tidak benar. Mau intervensi, berikan sedikit intervensi sekitar 30 detik pada anak kita. Dan apa yang kamu inginkan? Ya, pertanyaan seperti apa? Anak kita yang merasa kurang sepakat dengan apa yang kita beri kesempatan dia. Saya maunya seperti ini Pak, saya maunya seperti ini Bu. Kita kasih kesempatan seperti itu. Kemudian ada refleksi. Ini yang terakhir, ini ada refleksi kita tentang kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari atas nama sekolah ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Asy yang memberikan materi hari ini mengenai
daripada menghukum. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa perasaan secara umum dari kami bahwa setelah menerima materi ini bahwa kita harus mengubah paradigma yang selama ini kita laksanakan atau yang kita yakini bahwa apa yang kita laksanakan itu sudah bagus, ternyata itu masih belum bagus. Walaupun selama ini kita anggap bagus, maka perubahan ini ke depan insya Allah akan kita berubah lebih bagus lagi dengan apa yang telah lalu. Mengapa demikian? Karena ternyata ada hal-hal yang baru yang memang ada di dalamnya. Yang pertama itu bahwa untuk mendisiplinkan anak, kalau selama ini kita anggap bahwa menghukum dan salah satu cara untuk mendisiplinkan anak ternyata itu tidak efektif. Selanjutnya memberikan juga pujian, memberikan penghargaan masih juga termasuk di dalam kategori yang termasuk salah untuk di teori hari ini. Jadi ke depan kita harus berbuat lebih bagus. Kita hindari menghukum, kita menghindari memberikan pujian, kita memberikan pujian itu dalam bentuk penghargaan di individu dan secara umum. Mengapa? Karena saya lihat tadi bahwa memberikan pujian itu pada saat-saat mereka melakukan sesuatu akan memberikan hal-hal yang kurang bagus ke depan. Jadi saya harap kepada teman-teman semua, termasuk kepada diri saya, bahwa mari kita berbuat yang terbaik untuk kita lakukan di kelas kita, di sekolah kita, dan selanjutnya di masyarakat di mana kita berada. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Arsy, terima kasih kepada semua teman-teman semua yang telah mengikuti kegiatan ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekolah dan teman-teman guru yang saya hormati, atas partisipasinya dalam kegiatan para pemahaman budaya politik di sekolah terkait dengan program pendidikan guru penggerak anak ketujuh. Jadi kesimpulannya selaku guru karena kita senantiasa mengembangkan budaya-budaya positif di kelas kita, khusus dan pada umumnya di lingkungan sekolah kita. Semoga budaya-budaya positif itu dapat kita pertahankan dan akan semakin memajukan pendidikan yang ada di sekolah kita. Demikianlah apa yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.